Bayangkan Anda hidup di sebuah negara di mana uang kertas tak lagi berharga. Bayangkan pergi ke pasar dengan satu tas penuh uang, namun pulang hanya dengan satu kantong besar. Bayangkan gaji Anda tidak dibayar selama berbulan-bulan, listrik padam setiap malam, dan Anda harus antri 10 jam hanya untuk 1 liter bensin. Ini bukan adegan film fiksi, ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Negara-negara yang dulunya menjanjikan kemakmuran, kini terjebak dalam jurang kebangkrutan. Dari Sri Lanka yang gagal bayar utang, Venezuela yang diselimuti hiperinflasi, hingga Kenya yang kini dibayang-bayangi kehancuran fisikal. Kebangkrutan negara bukan sekedar istilah teknis dalam laporan keuangan. Ini adalah bencana nyata yang mengguncang fondasi masyarakat. Harga-harga meroket, pengangguran melonjak, dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang harus disalahkan? Dan yang terpenting, bagaimana nasib rakyat kecil yang tidak pernah punya kendali, tapi selalu jadi korban utama? Inilah potret kelam dari negara-negara yang ekonominya runtuh. Sebuah kisah tentang janji-janji kosong, salah kelola, dan krisis kemanusiaan yang perlahan melumat harapan. Dan mari kita bahas lengkapnya. Secara sederhana, negara bangkrut adalah kondisi ketika sebuah negara tidak mampu lagi membayar kewajiban utang luar negerinya. Istilah resminya adalah default atau gagal bayar. Ini terjadi saat pemerintah tidak punya cukup cadangan devisa untuk membayar bunga atau pokok utang. Dampaknya sangat luar biasa. Dari kepercayaan investor yang hilang, nilai tukar mata uang yang anjlok, hingga terganggunya pelayanan publik. Tidak seperti perusahaan yang bisa bubar. Negara tidak bisa ditutup, namun konsekuensinya bisa jauh lebih mengerikan. Negara akan kehilangan akses ke pasar keuangan internasional, kesulitan impor barang vital seperti BBM dan pangan, dan memicu krisis sosial yang meluas. Mengapa negara bisa bangkrut? Ada banyak sebab, salah kelola anggaran, korupsi, ketergantungan pada utang luar negeri, hingga krisis global seperti pandemi atau perang. Tapi satu benang merahnya adalah lemahnya manajemen fiskal dan politik yang tidak stabil. Sebagian negara terlalu bergantung pada utang jangka pendek dan bunga tinggi. Ketika pendapat negara terganggu, misalnya karena turunnya harga, komoditas atau pariwisata yang anjlok, mereka tak lagi mampu membayar cicilan. Inflasi pun melesat. Pemerintah terpaksa mencetak uang demi membayar kewajiban yang justru memperburuk inflasi. Harga-harga naik, daya beli rakyat jatuh, dan kekacauan sosial tak terhindarkan. Contohnya saja jelas terlihat di negara-negara seperti Zimbabwe, Argentina, Venezuela, hingga Sri Lanka. Sri Lanka sebuah negara pulau yang dikenal dengan Test Island-nya yang legendaris, pantai tropis yang indah, dan sejarah budaya yang panjang. Namun pada 2022, Sri Lanka menjadi tajuk utama media internasional karena hal yang sama sekali berbeda, kebangkrutan. Negara ini mengalami default alias gagal bayar utang luar negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pemerintah mengumumkan bahwa mereka tidak bisa membayar lebih dari 50 miliar dolar utang luar negerinya. Apa yang salah dengan Sri Lanka? Jawabannya kompleks, tapi berakar pada kesalahan tata kelola dan kebijakan ekonomi yang buruk. Salah satu kebijakan yang paling kontroversi adalah pelarangan impor pupuk kimia dan transisi total ke pertanian organik. Kebijakan ini yang dimulai pada tahun 2021 oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa bertujuan mengurangi impor dan meningkatkan keberlanjutan. Namun hasilnya justru sebaliknya. Produksi pertanian nasional merosot drastis, terutama panen teh yang menjadi tulang punggung ekspor negara. Krisis ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata. Sri Lanka kehilangan sebagian besar pendapatannya dari turis asing yang sebelumnya menyumbang lebih dari 10% terhadap PDB nasional. Ketika dolar tidak lagi masuk, cadangan devisa menipis dengan cepat. Tanpa cadangan yang cukup, negara tidak mampu mengimpor bahan bakar, obat-obatan, dan makanan. Antrian panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari. Rumah sakit kekurangan obat, sekolah ditutup, dan rakyat turun ke jalan. Pada pertengahan 2022, ribuan demonstran menyerbu kediaman presiden. Pemerintah akhirnya tumbang. Presiden melarikan diri ke luar negeri. Krisis politik pun tak terhindarkan. Sri Lanka kemudian meminta bantuan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk restrukturisasi utang. IMF menyetujui paket bailout sebesar 2,9 miliar dolar dengan syarat-syarat ketat seperti penghapusan subsidi energi dan reformasi fiskal besar-besaran. Namun seperti biasanya, rakyat yang paling menderita. Harga listrik naik 2 kali lipat, tarif pajak dinaikkan, subsidi dipotong. Sementara itu, angka kemiskinan melonjak drastis. Sebuah laporan dari Bank Dunia menyebutkan lebih dari 25% populasi Sri Lanka hidup di bawah garis kemiskinan pada akhir 2023. Kasus Sri Lanka adalah pengingat keras. Salah kebijakan, utang berlebihan, dan krisis global bisa dengan cepat menyeret sebuah negara dari stabilitas menuju kekacauan total.
Jika ada satu negara yang paling sering disebut dalam perbincangan tentang ekonomi yang kolaps, Venezuela adalah jawabannya. Dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela seharusnya bisa menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin. Tapi kenyataannya, sejak pertengahan 2010-an, negara ini tenggelam dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan yang brutal. Kisah kehancuran Venezuela dimulai dari kejatuhan harga minyak dunia. Sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak, turunnya harga membuat pendapatan negara anjlok. Namun akar masalahnya lebih dalam. Korupsi merajalela, kebijakan populis tak terkendali, dan pengelolaan ekonomi yang buruk selama rezim Hugo Chavez dan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro. Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah mencetak uang dalam sejumlah besar. Hasilnya adalah hiperinflasi. Mata uang Bolivia kehilangan nilai pada puncaknya. Harga-harga barang kebutuhan pokok naik ribuan persen dalam hitungan bulan. Bayangkan sepotong roti bisa berubah harga 3 kali dalam sehari. Uang kertas dicetak dengan dominasi jutaan lalu diganti dengan mata uang baru yang juga kehilangan nilainya. Kelangkaan makanan dan obat-obatan menjadi hal biasa. Rumah sakit kehabisan peralatan dasar. Pasar swalayan kosong. Listrik padam berhari-hari. Rakyat bertahan hidup dengan menukar barang atau mencari sisa makanan dari tempat sampah. Krisis ini memicu salah satu eksodus terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negara mereka sejak 2015. Mereka melarikan diri dari Kolombia, Brasil, dan Peru, dan negara-negara lain berharap bisa hidup lebih layak. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara barat juga memperburuk keadaan. Pemerintah menyalahkan blokade ekonomi sebagai penyebab krisis, namun para ekonom menyebut faktor internal dan salah urus sebagai penyebab utama. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Venezuela mencoba stabilisasi dengan menggunakan dolar AS secara tidak resmi. Beberapa sektor ekonomi mulai pulih, tapi ketimpangan sosial tetap lebar. Venezuela adalah contoh ekstrim dari bagaimana kekayaan alam tidak menjamin kesejahteraan rakyat jika pengelolaannya dikuasai oleh korupsi, otoritarianisme, dan kebijakan ekonomi yang keliru. Sri Lanka dan Venezuela memang sudah jatuh ke jurang, tapi masih banyak negara lain yang kini berjalan di tepi jurang yang sama. Salah satunya adalah Kenya. Negara di Afrika Timur ini kini tengah menghadapi tekanan fiskal yang luar biasa. Utang luar negeri Kenya mencapai lebih dari 70% dari PDB, dan sebagian besar jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah Kenya harus mengalokasikan hampir separuh dari penerimaan pajaknya hanya untuk membayar bunga utang. Akibatnya belanja sosial dan pembangunan terpangkas, rakyat mulai gelisah. Kenaikan pajak dan pengurangan subsidi menyebabkan gelombang demonstrasi besar di Nairobi dan kota-kota lain sepanjang tahun 2024. Lalu ada Pakistan. Negara ini telah berkali-kali meminta bantuan IMF sejak awal dekade 2000-an. Krisis cadangan devisa, nilai tukar yang terus melemah, dan inflasi yang meroket menjadi kombinasi mematikan. Tahun 2023 IMF menyetujui bantuan darurat sebesar 3 miliar dolar. Tapi itu hanya memberi napas sementara. Ketidakpastian politik, konflik internal, dan utang jangka pendek tetap menjadi bom waktu. Lebanon, Argentina, Mesir, Ghana, Zambia, semuanya berada dalam daftar negara dengan resiko gagal bayar tinggi. Menurut laporan dari Financial Times dan IMF, lebih dari 50 negara berkembang saat ini berada dalam debt distress, artinya utangnya tidak lagi berkelanjutan tanpa restrukturisasi besar atau bailout. Faktor penyebabnya beragam, dari dampak pandemi, perang di Ukraina, hingga kenaikan suku bunga global yang membuat cicilan utang makin mahal. Namun satu pola yang konsisten, ketika negara gagal membayar, rakyatlah yang menanggung beban paling berat. Kebangkrutan negara bukan hanya soal angka dan grafik ekonomi. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang membawa penderitaan nyata bagi jutaan orang. Namun di balik krisis selalu ada pelajaran penting yang bisa dipetik, tidak hanya oleh negara-negara yang terkena dampaknya, tapi juga oleh dunia internasional. Pelajaran pertama, ketergantungan pada utang adalah pedang bermata dua. Banyak negara berkembang terjebak dalam utang luar negeri yang tampaknya menggiurkan di awal, dengan bunga rendah dan persyaratan ringan. Namun ketika kondisi global berubah, suku bunga naik, mata uang melemah, atau harga komoditas jatuh, utang itu menjadi jebakan yang sulit dilepaskan. Kasus Sri Lanka dan Kenya memperlihatkan bagaimana utang yang tak dikelola dengan hati-hati bisa menjadi bencana nasional. Ketika utang melebihi kapasitas fiskal, negara kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri. Pilihan-pilihan sulit harus diambil, mulai dari pemotongan anggaran, penghapusan subsidi, hingga deregulasi yang seringkali menyakitkan bagi rakyat kecil. Pelajaran kedua, diversifikasi ekonomi adalah kunci ketahanan. Venezuela terlalu bergantung pada minyak. Ketika harga minyak turun, seluruh ekonomi
ekonomi ikut runtuh. Hal yang sama berlaku untuk negara-negara lain yang hanya mengandalkan satu sektor unggulan seperti pariwisata, tambang, dan pertanian tertentu. Negara-negara yang memiliki struktur ekonomi lebih beragam dengan sektor industri, teknologi, dan jasa yang berkembang lebih tahan terhadap goncangan global. Diversifikasi bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memperkuat basis pajak. Pelajaran ketiga, kebijakan populasi yang tidak realistis membawa bencana jangka panjang. Di banyak negara, pemerintah mengambil kebijakan yang terdengar baik di telinga rakyat, seperti subsidi besar-besaran, pemotongan pajak, atau proyek infrastruktur mewah tanpa perhitungan fiskal yang matang. Di Venezuela, uang dicetak untuk mendanai program populis. Di Sri Lanka, larangan pupuk kimia dipaksakan tanpa kesiapan. Di Pakistan, subsidi energi dijadikan alat politik. Hasilnya adalah kehancuran ekonomi yang harus dibayar mahal oleh generasi berikutnya. Pelajaran keempat, kekuatan institusi dan transparansi menentukan daya tahan negara. Negara-negara yang institusi keuangannya kuat, bank sentral independen, lembaga audit yang jujur, sistem pajak yang efisien, cenderung lebih mampu menahan krisis. Sebaiknya negara dengan korupsi tinggi, birokrasi tidak kompeten, dan pengambilan keputusan yang sentralistik mudah goyah saat diterpa badai. Korupsi tidak hanya menggerogoti anggaran negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, masyarakat tidak akan mau membayar pajak, investor akan menarik modal, dan mata uang akan kehilangan nilai. Pelajaran kelima, dukungan internasional harus disertai reformasi struktural. Bukan sekedar bailout. IMF, Bank Dunia, dan kreditor internasional memang memiliki peran dalam menolong negara-negara yang bangkrut. Namun pengalaman menunjukkan bahwa bailout tanpa reformasi hanya memberi nafas sementara, bukan solusi jangka panjang. Reformasi yang dimaksud bukan hanya bidang fiskal, tapi juga tata kelola pemerintah, sistem hukum, dan perlindungan sosial. Tanpa perubahan mendasar, utang hanya akan menumpuk kembali dan krisis pun akan terulang. Namun yang paling penting dari semua ini adalah pelajaran kemanusiaan. Rakyat biasa tidak boleh selalu menjadi korban utama kebijakan yang gagal. Ketika subsidi dicabut, harga melambung, dan pajak naik, rakyat miskinlah yang paling menderita. Anak-anak putus sekolah, keluarga kehilangan akses ke kesehatan, jutaan orang dipaksa mengungsi dari tanah air mereka. Oleh karena itu, dalam setiap paket kebijakan penyehatan ekonomi, harus ada perlindungan bagi kelompok paling rentan, jaringan pengaman sosial, bantuan langsung tunai, program padat kaya, semua harus menjadi bagian integral dari reformasi, bukan hanya pelengkap. Dan bagi negara-negara yang belum terjerumus, pelajaran dari Sri Lanka, Venezuela, Kenya, dan yang lainnya harus menjadi alarm peringatan. Transparansi fiskal, kebijakan yang berbasis data, pengelolaan utang yang hati-hati, serta investasi pada pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Krisis bisa datang kapan saja, tapi negara yang dikelola dengan baik akan lebih siap menghadapinya dan lebih mampu melindungi rakyatnya. Negara bangkrut bukan sekedar kisah di halaman belakang dunia. Ini adalah cermin dari bagaimana kekuasaan, uang, dan kebijakan bisa menjadi alat pembangun harapan atau penghancur kehidupan. Ketika ekonomi runtuh, dampaknya bukan hanya pada angka-angka makro, tapi pada hal-hal yang paling dasar dalam kehidupan manusia: makanan, air, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Kita telah melihat bagaimana janji-janji politik bisa menjadi racun jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab. Bagaimana utang yang terlihat seperti solusi cepat justru menjadi beban jangka panjang. Dan bagaimana rakyat yang paling lemah selalu harus membayar harga dari kesalahan elit yang tidak mereka pilih. Namun di tengah kehancuran selalu ada peluang untuk bangkit. Beberapa negara seperti Argentina dan Ghana perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan dan stabilitas, tapi prosesnya panjang dan penuh luka. Kisah negara bangkrut adalah pengingat bagi semua pemimpin, birokrat, investor, dan warga biasa bahwa ekonomi bukan hanya soal angka. Ini tentang manusia, tentang masa depan, tentang keadilan. Karena pada akhirnya kekuatan sebuah negara tidak diukur oleh besar cadangan emasnya atau tinggi menara kantornya, tapi dari bagaimana memperlakukan rakyatnya saat krisis melanda. Dan demikian pembahasan kali ini. Silahkan beri pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.